Bab 421. Siapa ini? Tuan Johnston memandang David dan bertanya. Dia tidak mengingat Daud. Sebagai kepala sekolah SMA Kota Su, dia akan mengingat Celia, cahaya terkemuka pertama di provinsi itu dalam sejarah SMA Kota Su. David diterima di 10 universitas teratas di Summerland juga. Meskipun itu juga merupakan prestasi yang luar biasa, ada banyak siswa yang telah diterima di universitas tersebut selama bertahun-tahun. Dia mungkin mengingatnya pada saat itu, tetapi dia tidak akan dapat mengingatnya setelah beberapa waktu berlalu. Pak, ini juga murid di kelas Celia. Namanya David Liddell dan dia diterima di South River University. Giselle memperkenalkan. Oh, Universitas Sungai Selatan. Itu tidak buruk juga. Anda juga membawa kehormatan ke sekolah. Aku juga harus berterima kasih padamu, David. Johnston, Anda terlalu sopan. Saya harus berterima kasih kepada sekolah karena telah mendidik saya, kata David. Karena kalian berdua sudah kembali, kalian berdua harus mengumpulkan para senior dan memberitahu mereka tentang pengalaman belajarmu ketika kamu masih di sekolah menengah dan juga kehidupan universitasmu. Bagaimana keadaannya? Motivasi mereka agar mereka bisa bekerja keras. Baiklah. David ragu-ragu sebelum setuju. Bagaimanapun, ini adalah alma maternya. Dia harus membantu sebanyak yang dia bisa. Kalau begitu sudah beres, Bu Hans. Setelah kelas di sore hari, harap beritahu setiap kelas dan minta mereka untuk berkumpul di aula pertemuan, kata Pak Johnston kepada Giselle. Baiklah, Tuan. Saya akan melakukannya, jawab Giselle dengan hormat. Sudah terselesaikan kalau begitu. Saya tidak akan mengganggu kalian mengenang masa lalu lagi, kata Mer Johnston sebelum pergi. Tuan, tolong perhatikan langkahmu. Setelah Mer Johnston pergi, David dan Miss Hans menampakkan banyak hal. David suka mengira olah mereka semua sama, karena semua orang bisa mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran. Dia merindukan masa lalu. Meskipun hari-hari itu sulit, mereka penuh dengan kegembiraan. Itu sebabnya dia tidak suka mengungkapkan identitasnya. Setelah terpapar, kepala sekolah dan guru mungkin tidak akan menjulurkannya seperti ini. Sama seperti Ibu Celia, setelah kelas di sore hari, Giselle memberitahu semua kelas. Dia meminta guru yang ada di kelas untuk membawa semua siswa ke aula pertemuan karena kepala sekolah memiliki sesuatu untuk diumumkan. Segera, siswa dari lebih dari 10 kelas duduk dengan rapi di aula pertemuan SMA Kota Su. Mer Johnston adalah orang pertama yang berbicara. Siswa, saya tahu bahwa semua orang sangat tidak puas dan tidak senang karena kelas tambahan sekolah mengambil liburan Anda, tetapi saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Jika Anda tidak berusaha, bagaimana Anda akan menuai hasilnya? Hari ini kami mengundang 2 senior Anda yang merupakan siswa yang lulus dari SMA Kota Su 3 tahun lalu. Saya telah meminta mereka untuk berbicara tentang pengalaman belajar dan kehidupan mereka di universitas. Omong-omong, salah satunya adalah cahaya terdepan dari provinsi untuk ujian masuk perguruan tinggi dan dia diterima di Greenwood University, salah satu dari 10 universitas terbaik di Summerland, dan yang lainnya juga diterima di South River University, top lainnya 10 universitas di Summerland. Mari kita sambut Celia Yang dan David Liddell, yang membawa kemenangan ke SMA Kota Su. Setelah Tuan Johnston menyelesaikan pidatonya, Celia dan David keluar dari belakang panggung. Bab 422. Begitu mereka berdua naik ke panggung, ada banyak diskusi di bawah. Bukankah mereka berdua yang ada di lapangan pagi ini? Saya bertanya-tanya mengapa mereka tampak akrab, sepertinya mereka adalah senior dalam daftar kehormatan. Petik 2. Wah, Celia sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari fotonya di daftar kehormatan. Dia juga bagus dalam pelajarannya, jadi dia benar-benar dewi yang sempurna. David juga sangat tampan. Nilainya juga tidak buruk sehingga keduanya seperti pasangan yang cocok berdiri bersama. Sungguh kecocokan yang dibuat di surga. Petik 2. Ya, aku iri pada mereka. Mer Johnston menyerahkan mikrofon ke Celia. Celia mengambil mikrofon dan berkata, "Halo semuanya, nama saya Celia Yang. Saya diterima di Greenwood University dari Sioux City High 3 tahun lalu. Selanjutnya,
Celia mulai bercerita tentang beberapa pengalaman belajar dan kehidupan kampusnya. Dia menggambarkannya dengan sangat jelas sehingga para junior yang duduk di bawah panggung sangat merindukannya. Mer Johnston mengangguk diam-diam saat dia melihat Celia. Celia layak mendapatkan gelarnya sebagai yang terdepan di provinsi untuk ujian masuk perguruan tinggi. Apa yang dia katakan sangat beralasan, dan dia membuat para siswa mendambakan untuk mengalami kehidupan universitas. Ini adalah apa yang dia maksudkan. Memotivasi siswa agar mereka bekerja lebih keras untuk menghadapi tahun mendatang yang sulit di sekolah menengah. Ini akan menjadi persimpangan jalan di mana mereka akan menentukan nasib mereka. Meskipun gelar universitas tidak 100% secara kualitatif menentukan tingkat pencapaian di paruh kedua kehidupan seseorang, jika seseorang diterima di universitas yang bagus, mereka akan memiliki lebih banyak pilihan di masa depan. Setelah Celia selesai berbicara, dia menyerahkan mikrofon kepada David. Halo semuanya, nama saya David Liddell. Saya diterima di South River University dari Sioux City High 3 tahun lalu. Adapun pengalaman belajar dan kehidupan universitas saya, Celia pada dasarnya telah memberitahu semua orang tentang hal itu. Nilainya lebih baik dari saya jadi dia lebih berhak untuk berbicara, oleh karena itu saya tidak akan membicarakannya lagi. Hari ini, saya akan langsung memberitahu Anda beberapa hal praktis. Kota Sioux adalah daerah kecil dan pendapatan per kapita tidak tinggi. Karena keluarga saya miskin, saya bekerja paruh waktu ketika saya masih SMA. Untuk memastikan siswa di sini tidak akan khawatir tentang biaya kuliah dan biaya hidup lagi, saya akan menyiapkan dana beasiswa di sekolah. Penerima manfaat dari dana ini adalah semua siswa yang belajar di SMA Kota Sioux sementara dana beasiswa akan mendukung siswa dalam dua situasi. Pertama, akan mencakup siswa yang keluarganya sangat miskin. Setelah mereka diverifikasi oleh sekolah, mereka bisa mendapatkan dana melalui dana beasiswa di mana semua biaya kuliah dan biaya hidup akan dibebaskan. Kedua, mahasiswa dengan prestasi akademik yang baik juga akan mendapatkan beasiswa. Jika Anda berdua adalah siswa miskin dan memiliki nilai bagus, maka Anda tidak hanya dapat membebaskan semua biaya tetapi Anda juga akan menerima beasiswa yang murah hati untuk mensubsidi keluarga Anda. Jadi, semua orang harus belajar tanpa khawatir. Itu saja yang harus saya katakan, terima kasih, semuanya. Setelah David selesai berbicara, seluruh aula pertemuan menjadi sunyi. Tidak hanya para siswa yang terkejut, bahkan para guru dan kepala sekolah pun terkapar di lantai. Mereka bahkan curiga apakah David mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia adalah siswa sekolah menengah dari keluarga miskin, dan sekarang, dia bahkan belum lulus dari universitas. Begitu dana ini terbentuk, dia akan membutuhkan banyak uang untuk memeliharanya setiap tahun. Dia hanya seorang siswa yang belum lulus dari universitas, jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan begitu banyak uang? Saat ini, bahkan kepala sekolah tidak tahu bagaimana menanggapi pernyataannya. Ada sekitar 1.000 siswa di tempat kejadian sekarang. David sudah mengatakan ini, dan jika dia tidak bisa melakukannya, maka itu akan sangat memalukan. Mer Johnston menatap David dengan sedikit kesal. Dia menyalahkan David karena tidak mendiskusikan hal sebesar itu dengannya sebelumnya. Faktor yang paling penting adalah dia tidak tahu apakah David memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia katakan. Bab 423. Mer Johnston tidak tahu harus berkata apa ketika dia mengambil mikrofon. Dia tidak berani mengatakan apa-apa tentang dana beasiswa yang disebutkan David. Jika David tidak bisa menindaklanjutinya maka itu akan sangat merepotkan. David bisa saja pergi, tapi dia adalah kepala sekolah di SMA Kota Sioux dan dia akan menjadi orang yang menanggung keburukan jika dia mengingkari janjinya. Pada saat ini, Giselle, yang berada di bawah panggung, juga memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Pada saat ini, dia juga sangat cemas. Sebagai wali kelas David selama 3 tahun, dia tahu semua aspek keluarga David dengan sangat baik. David baru saja menjanjikan ini di depan lebih dari 1.000 siswa yang akan menjadi senior. Dengan pemahamannya tentang David, prestasi seperti itu tidak mungkin. Meskipun mereka tidak bertemu selama 3 tahun, apa yang bisa dicapai oleh seorang mahasiswa miskin dalam 3 tahun?
Dia hanya akan bekerja selama liburan, jadi berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan? David akan membutuhkan banyak uang untuk melaksanakan apa yang baru saja dia katakan. Dia bahkan mungkin membutuhkan jutaan untuk 1 tahun. Namun, David telah mengumumkan ini di depan lebih dari 1.000 siswa dan guru. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dia hanya bisa berharap bahwa kepala sekolah akan dapat memuluskan segalanya. Itu saja untuk hari ini. Guru dari masing-masing kelas, tolong keluarkan siswa dengan tertib, kata Mer Johnston. Dia berharap pertemuan itu segera dibubarkan sehingga dia segera menutup-nutupi masalah ini. Namun, bahkan jika dia ingin meninggalkan pertemuan ini, para siswa di bawah tidak mau. Beberapa siswa mulai bertanya. Ini menyangkut kepentingan pribadi mereka. Apa yang dikatakan David tidak terlalu jelas sehingga, tentu saja, mereka ingin tahu lebih banyak tentangnya. Tuan, apakah yang dikatakan David barusan itu benar? Apa metrik sekolah untuk menentukan siswa miskin? Bagaimana penilaian beasiswa? Tanya salah satu siswa yang duduk di bawah panggung. Begitu dia selesai menanyakan ini, siswa lain juga bertanya dengan lantang, Pak, kapan dana beasiswa ini akan mulai mendukung semua orang? Kami akan menjadi senior dan kami hanya memiliki 1 tahun untuk tinggal di SMA Kota Su. Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini? Ya, kapan itu akan dimulai? Bisakah kita mendapatkan uang ini? Para siswa di bawah panggung mulai bertanya. Seluruh aula pertemuan segera menjadi berisik. Siswa, dana beasiswa melibatkan banyak pihak, jadi pihak sekolah masih perlu membicarakan hal ini dengan David. Setelah kami membuat rencana lengkap, kami akan memberitahu semua orang. Untuk waktu pastinya, saya belum terlalu, kata Mer Johnston. Dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menunda masalah ini yang bahkan belum ditetapkan. Dia bertanya-tanya apakah kepala David dijatuhkan ketika dia lahir. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu dengan santai? Begitu banyak siswa yang mendengarnya. Ketika sekolah dimulai semester berikutnya, seluruh sekolah akan mengetahuinya. Apa yang akan dia lakukan? Tuan, apakah Anda menganggap kami bodoh? Jika Anda tidak dapat mengkonfirmasinya dalam 1 tahun, maka kami tidak akan bisa mendapatkan uang tahun depan. Ya, David, datang untuk mengatakan beberapa patah kata. Apakah dana beasiswa ini dapat diandalkan? Pada saat ini, David mengambil mikrofon Mer Johnston dan berkata, jangan khawatir, semuanya. Dana ini pasti bisa diandalkan. Adapun proposal, itu akan keluar besok. Ini akan dilaksanakan semester depan jadi saya harap semua orang akan belajar dengan giat. Terima kasih, David. David, kamu sangat luar biasa. David, kamu sangat tampan. David, aku mencintaimu. Sorakan keras meletus dari aula pertemuan. Lagi pula, banyak siswa di sini miskin. Bab 424. Bisa bersekolah tanpa mengeluarkan uang dan mendapatkan beasiswa untuk mensubsidi keluarga jika nilai mereka cukup bagus adalah hal yang luar biasa. Oke, semuanya, bubar. Guru, tolong jaga ketertiban, dan siswa, harap berbaris untuk pergi. Jangan menekan. Setelah setengah jam, David, Celia, Giselle, dan Mer Johnston sedang duduk di ruang konferensi SMA Kota Su. Karena mereka memiliki kelas tambahan selama liburan, para pemimpin sekolah di SMA Kota Su bekerja secara bergilir, dan hari ini adalah giliran Tuan Johnston. Mer Johnston tampak tertekan sekarang. Dia seharusnya membiarkan mereka berkeliling dan mengunjungi kampus. Mengapa dia tiba-tiba didorong oleh dorongan untuk meminta mereka berbicara? Apakah dia tidak menembak dirinya sendiri di kaki? Jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, itu akan mempengaruhi reputasi sekolah. Su sekarang terkenal baik di kota maupun di provinsi. Gagal menindaklanjutinya, dia sebagai kepala sekolah yang akan disalahkan ketika petinggi mulai menyelidiki masalah ini. Jika dampaknya terlalu besar, dia, kepala sekolah, mungkin terpaksa pensiun dini. David, apa yang akan kamu lakukan dengan dana beasiswa ini? Tuan Johnston bertanya. David melihat ekspresi tertekan di wajah Mer Johnston dan kemudian pada ekspresi khawatir di wajah Miss Hans.
Johnston, Mas Hans, saya tahu Anda tidak mempercayai saya, dan saya akan meminta maaf karena tidak membicarakan hal ini dengan Anda sebelumnya. Terus terang, saya juga mendapat ide pada menit terakhir. Saya memulai bisnis saya ketika saya masih kuliah dan kemudian saya perlahan-lahan mengumpulkan beberapa kekayaan. Sekarang, saya dapat sepenuhnya mendukung dana beasiswa ini sehingga Anda dapat yakin. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya Celia, kan? Celia, beritahu mereka, David menoleh untuk berkata kepada Celia. Johnston, Mas Hans, David punya uang, kata Celia serius. Mer Johnston dan Giselle saling memandang dan mengangguk sedikit. Mereka mungkin tidak percaya David, tetapi mereka masih percaya semua yang dikatakan Celia. Bagaimanapun, dia adalah cahaya terkemuka di provinsi ini. Juga, dia selalu beralasan dan logis ketika dia berbicara, tidak seperti David yang tampaknya telah dijatuhkan di kepala. Jika itu masalahnya, apakah David dimuat sekarang? Betapa luar biasa, hanya 3 tahun dan David telah mencapai tahap ini. Anak itu belum lulus, kan? Sungguh monster. Mer Johnston berkata, David, apakah Anda serius ingin mendirikan dana beasiswa itu? Tentu saja, saya tidak hanya akan membentuk dana beasiswa, tetapi saya juga akan menyumbangkan sejumlah uang untuk renovasi sekolah sehingga Anda dapat meningkatkan fasilitas, kata David. Ini akan sangat merepotkanmu. Tuan, SMA Kota Su adalah alma mater saya dan saya juga berharap itu akan menjadi lebih baik. Saya akan menyerahkan masalah dana beasiswa ke sekolah. Namun, saya berharap itu akan dijalankan secara praktis dan jujur. Tentu saja, sebagai kepala sekolah SMA Kota Su, saya berjanji kepada Anda bahwa uang dari dana tersebut akan berakhir di kantong setiap siswa miskin, janji Mer Johnston. Bagus, saya tidak khawatir tentang karakter Anda, Pak. Jika saya tidak akan melakukan ini. Juga, saya akan menyumbangkan 100 juta untuk sekolah. Bukan hanya untuk merenovasi sekolah, tetapi juga bermanfaat bagi para guru yang telah bekerja keras untuk sekolah. Adapun bagaimana itu akan didistribusikan, saya akan menyerahkannya kepada sekolah untuk memutuskan. Saya tidak akan melibatkan diri saya di dalamnya. Bab 425. Setelah David selesai berbicara, Mer Johnston dan Giselle memandangnya dengan mata terbelalak. Mereka berdua bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka. Apakah David baru saja mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta untuk sekolah? Bagaimana mungkin? Apakah mereka salah dengar atau apakah David salah bicara? Mereka perlu mengklarifikasi hal ini. Jadi, David, kamu, berapa banyak yang kamu katakan akan kamu sumbangkan? Mer Johnston bertanya dengan tergagap. 100 juta, jawab David dengan tenang. 100 juta. Mer Johnston berseru keras. Di kota yang dilanda kemiskinan tingkat bawah seperti Kota Su, 100 juta adalah angka astronomi. Membeli rumah di sini hanya menghabiskan biaya sekitar 300.000 hingga 400.000. Berapa banyak rumah yang akan dibeli 100 juta? 300. David benar-benar mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta untuk sekolah. Pukulannya terlalu keras. Giselle benar-benar mati rasa di samping. Dia sama sekali tidak bisa memahami mantan muridnya ini. Siswa di kelasnya 3 tahun lalu ini mengantarkan makanan setiap hari selama waktu istirahatnya. Namun, setelah kuliah, 3 tahun kemudian dia mengaku akan menyumbangkan 100 juta untuk sekolah. Siapa yang akan percaya ini? Dia berani mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta. Apakah dia akan melakukan hal itu jika dia tidak memiliki setidaknya puluhan miliar? Namun, bagaimana David mencapainya? Baru 3 tahun. Bagaimana dia berubah dari seorang siswa miskin menjadi seorang pria kaya dengan aset bernilai puluhan miliar? Dia tidak bisa mempercayai hal ini. Dia merasa bahwa ini telah menentang imajinasinya. Namun, dia benar-benar berharap David memiliki kemampuan ini. David, apakah kamu yakin? Tuan Johnston bertanya. Tentu saja, ya, David, bisakah kamu memberitahuku apa nama perusahaanmu? Tolong jangan salah paham, aku tidak membencimu, aku hanya ingin
Sebelum Mer Johnston bisa menyelesaikannya, David memotongnya. Johnston, saya mengerti. Lagi pula, saya masih seorang siswa miskin di SMA Kota Su 3 tahun yang lalu. Saya bekerja paruh waktu setiap hari dan orang lain juga tidak akan mempercayai saya. Jadi, saya tidak berpikir Anda melakukan sesuatu yang salah. Perusahaan saya bernama Islik Capitals. Anda bisa mencarinya secara online. Tuan Johnston hanyalah seorang kepala sekolah biasa dari sebuah sekolah menengah di kota kecil tingkat bawah sementara Giselle hanyalah seorang guru. Mereka tidak tahu banyak tentang dunia bisnis. Jadi, mereka tidak tahu bahwa hanya perusahaan yang bernilai lebih dari 1 triliun yang bisa disebut modal. Ibu kota Liga Timur. Mer Johnston merasa bahwa nama ini terdengar familiar, dan sepertinya dia pernah mendengarnya dari suatu tempat sebelumnya. Namun, dia tidak ingat mana. Dia membuka laptopnya dan mencari di Islik Capitals secara online. Giselle juga penasaran, jadi dia pindah untuk melihat layar. Segera, hasil pencarian muncul. Ekspresi wajah mereka menjadi semakin penasaran. Setelah mereka membaca semua informasi tentang ibu kota Liga Timur, mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mendengarkan kata pun. Tangan Mer Johnston yang menutup laptopnya sedikit gemetar. Bab 426. Dia ingat sekarang. Ternyata beberapa waktu lalu, Islik Capitals menginvestasikan 100 miliar untuk membangun sekolah di daerah-daerah miskin di seluruh negeri. Sebagai orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan, dia secara alami sangat tertarik dengan masalah ini. Namun, panasnya kejadian itu telah berlalu dan sudah lama sejak itu, jadi dia tidak bisa mengingatnya. Ini adalah ibu kota Liga Timur yang sama. Sebuah perusahaan yang bernilai lebih dari triliunan. Perusahaan besar seperti itu sebenarnya dikendalikan oleh pemuda berusia 20-an di depannya. Dia juga mantan siswa SMA Kota Su. Baik Tuan. Johnston dan Giselle merasa seperti berada dalam mimpi ketika perwakilan perusahaan dan ketua Islik Capitals bernama David Liddell. David bisa menyumbangkan 100 miliar dengan mudah. Oleh karena itu, tampaknya sangat masuk akal baginya untuk menyumbangkan 100 juta kepada mantan alma maternya. Bagaimana itu, Tuan Johnston? Apakah Anda percaya padaku sekarang? David bertanya sambil tersenyum. David, kamu lucu. Saya tidak berharap Anda mencapai pencapaian seperti itu dalam 3 tahun. Saya tidak dapat menemukan kata sifat untuk menggambarkan Anda, kata Mer Johnston, senyum masam di wajahnya. Johnston, Anda berbicara terlalu tinggi tentang saya. Karena Anda percaya saya, mari kita bicara tentang hal-hal terkait. Saya akan kembali ke River City dalam beberapa hari, kata David. Baiklah, tentu saja. Kita akan membicarakan ini dengan hati-hati. Setelah dana beasiswa dan donasi ke sekolah selesai, Mer Johnston juga memanggil staf yang bertanggung jawab atas keuangan sekolah serta semua pemimpin sekolah. David langsung menyetor 200 juta ke rekening sekolah. 100 juta disumbangkan ke sekolah sementara 100 juta untuk menyiapkan dana beasiswa. Begitu dana 200 juta masuk ke rekening, para pemimpin sekolah di SMA Kota Su merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Dengan dana ini, mereka pasti dapat meningkatkan popularitas dan kualitas pengajaran sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, David mengatakan bahwa mereka dapat mengambil sebagian dari 100 juta kontribusi untuk meningkatkan manfaat guru dan staf. Ini terkait dengan kepentingan pribadi mereka. Rupanya mereka akan bisa mendapatkan bonus yang cukup besar di tahun baru. Setelah semuanya selesai, David berkata kepada Giselle, Hans, kita akan mengadakan reuni SMA 2 hari lagi. Anda seharusnya sudah melihat beritanya juga. Saya harap Anda bisa datang untuk memasak dengan kami. Petik 2 tanda pisah. Saya sangat senang melihat Anda semua memiliki masa depan yang cerah, kata Giselle dengan gembira. Pada akhirnya, David dikawal oleh sekelompok pemimpin sekolah dari SMA Kota Su sebelum meninggalkan kampus. Ketika dia sedang berjalan ke kantor keamanan, David mengingatkan Pak Lowell dan menyarankannya untuk kembali sebelum membuka kotak itu karena David telah menyiapkan hal-hal lain untuknya. David tidak kembali ke hotel setelah meninggalkan SMA Kota Su. Sebaliknya,
dia membawa Celia berkeliling kota Su. Meskipun dia belum kembali selama 3 tahun, David masih sangat akrab dengan kota ini. Ketika dia di sekolah menengah, apakah itu siang atau sepulang sekolah, pada akhir pekan seperti Sabtu dan Minggu, atau pada liburan musim dingin dan musim panas, David akan mengendarai sepeda melalui jalan-jalan dan gang-gang di kota Su untuk mengantarkan makanan yang dibawa pulang. Jadi, jejak kaki Daud ada di setiap sudut terpencil kota ini. David sangat tersentuh ketika dia kembali ke tempat-tempat ini sekali lagi. 3 tahun yang lalu, dia adalah seseorang dari peringkat terendah di masyarakat. Satu-satunya hal yang dia banggakan dan satu-satunya hal yang baik tentang dia adalah bahwa dia memiliki nilai yang cukup bagus. Saat ini, dia adalah pendiri perusahaan yang bernilai triliunan. Juga, dia memiliki status yang cukup tinggi di Summerland. Jika dia memberitahu orang-orang tentang statusnya, bahkan Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan perlu menunjukkan rasa hormat kepadanya. Sebelum ini, dia bahkan bertemu dengan lelaki tua legendaris dari Summerland dan mereka di seluruh penjuru dengan sangat gembira. Ini adalah pencapaian yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Sementara itu, dia bisa melakukan ini hanya dalam beberapa bulan. Semuanya dibawa kepadanya oleh sistem super mewah. Tanpa itu, dia mungkin masih belajar keras di universitas dan berpikir tentang mencari pekerjaan yang baik di masa depan. Bab 427. Celia memegang lengan David. Mereka menarik perhatian banyak orang saat mereka berjalan sepanjang jalan. Ketika mereka berjalan ke jalan yang sebagian besar menjual makanan ringan, David menunjuk ke sebuah restoran cepat saji di seberang mereka dan berkata kepada Celia sambil tersenyum, "Celia, oh Anda ingat seluruh takeaways yang terjatuh ketika saya menyelamatkan Anda. Itu semua dari toko ini. Maaf, David, saya menyebabkan Anda kehilangan banyak uang pada saat itu, kan?" Celia berkata dengan nada meminta maaf. "Gadis bodoh, kamu tidak harus terus meminta maaf padaku. Kita tidak perlu berpose sopan satu sama lain. Ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Bos hanya ingin saya membayar kembali biaya makanan dan pada akhirnya, saya masih mendapat keuntungan karena saya mendapatkan malaikat yang luar biasa dalam bentuk Anda." Keduanya terus berjalan lagi. Mereka membeli beberapa makanan sambil berjalan. Setiap kali dia pergi ke tempat yang dikenalnya, David akan memberitahu Celia tentang perbuatannya yang mulia di sana. Celia menyukai perasaan ini. Dia ingin terus berjalan dengan David seperti ini. Kembali ke hotel, David mendapat telepon dari Bibi Diana yang meminta dia dan Celia untuk mengunjungi rumahnya besok. Tak lama kemudian, Bibi Sally mampir lagi dan meminta mereka untuk pergi ke rumahnya lusa. Sepertinya mereka berdua sudah mengatur ini. Karena keduanya sudah menelepon untuk mengundangnya, David tentu saja harus pergi. Rupanya rencana untuk membawa Celia berkeliling kota selama 2 hari ke depan telah hancur. Itu harus menunggu sampai setelah reuni sekolah menengah. Ada banyak tempat di kota Su dengan pemandangan yang bagus. Tidak ada pabrik di tempat kecil ini, jadi semuanya ada di sini dalam keadaan aslinya dan belum tercemar. David sedang berbaring di tempat tidur sambil menyalakan ponselnya. Teman-teman sekelasnya di SMA membuat banyak cuplikan di grup chat akhir-akhir ini karena reuni yang semakin dekat. "Clay, reuni 2 hari lagi. Apakah semuanya sudah kembali?" Ini dikirim oleh Clay Donovan, pemantau kelas ketika David masih di sekolah menengah. Keluarganya cukup kaya di kota Su. "Teman sekelas, Clay, aku sudah kembali ke kota Su." "Teman kelas, Clay, aku juga." "Teman kelas, Clay, aku hanya akan kembali besok." "Teman sekelas, Clay, aku akan ke sana lusa." "Clay, berapa banyak dari Anda yang dikonfirmasi untuk hadir?" Tunjuk tangan. "Setelah saya mengonfirmasi jumlah orang yang hadir, akan lebih mudah bagi saya untuk memesan restoran dan hiburan di malam hari." Teman kelas, 1. Teman sekelas, 2. Teman kelas, 3. Teman kelas, 35. David menunggu sebentar. Begitu tidak ada orang lain yang mengirim pesan, dia mengirim 1. David, 36. Setelah David mengirimnya, Celia juga mengirim pesan. Sally, 37. Saat Celia mengirimnya, kelompok itu meledak. Teman sekelas, sial,
Dewi Celia juga datang. Sungguh mengejutkan. Teman sekelas, cek aku. Dewi Celia menjawab, sungguh keajaiban. Teman sekelas, iya, Dewi Celia, kamu jarang membalas di grup chat. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Kami sangat tersanjung. Teman sekelas, halo, Dewi Celia. Teman sekelas, semuanya, lihat. Sang Dewi mungkin akan kabur setelah beberapa saat. Celia adalah gadis tercantik di sekolah menengah, dan dia sangat luar biasa. Dia berada bermil-mil di depan orang-orang di belakangnya, jadi tentu saja, dia dicari oleh banyak anak laki-laki. Selain itu, dia adalah pemimpin provinsi untuk ujian masuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, dia adalah seseorang yang tidak stabil dalam hal penampilan dan otak. Dia akan membuat anak perempuan merasa malu pada diri mereka sendiri sementara anak laki-laki merasa bahwa dia tidak terjangkau. Setelah lulus, Celia tetap dalam diskusi grup, tetapi dia jarang mengatakan apa-apa. Setiap kali dia berbicara, grup percakapan akan meledak. Untuk sesaat, Clay juga bersemangat. Dia tidak berharap Celia datang. Tuhan benar-benar membantu karena dia telah mengagumi Celia sejak lama. Selain dia, semua anak laki-laki di sekolah juga mengagumi Celia. Bab 428. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Untuk apa reuni kelas? Bukankah itu untuk makan dan mengobrol? Setelah makan selesai, dia akan mengatur agar semua orang pergi bernyanyi. Seperti kata pepatah, pria tidak akan mendapat kesempatan jika wanita tidak mabuk. Dia kemudian akan meminta beberapa teman sekelas pria dan wanita lagi untuk membujuk Celia untuk minum lebih banyak. Setelah itu, apakah dia tidak punya kesempatan? 1. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia tidak akan memiliki kesempatan lagi jika dia melewatkannya kali ini. Celia tidak pernah mengikuti acara kumpul-kumpul mereka saat masih SMA, dan dia bahkan mangkir dari acara kumpul-kumpul yang mereka selenggarakan saat kelulusan. Jadi, tidak ada yang mengharapkan dia datang kali ini. Clay sangat bersemangat. Bukan hanya dia, semua anak laki-laki di kelas juga bersemangat. Mereka tidak akan memiliki angan-angan untuk mendapatkan Celia, tetapi ketika sampai pada Dewi semacam ini, bisa mengalami kehadirannya akan membuat mereka bahagia selama beberapa hari. Celia, halo semuanya, saya jarang berbicara dengan Anda semua karena jadwal akademik yang padat. Saya di sini sekarang dan saya meminta maaf kepada semuanya. Saya harap Anda semua tidak keberatan. Teman sekelas, tentu saja tidak. Mengapa kita keberatan? Teman sekelas, ya, kami sama sekali tidak keberatan. Teman sekelas, Dewi Celia, kami bahkan tidak punya waktu untuk merasa senang bahwa Anda masih mengingat kami teman sekolah lama. Mengapa kami keberatan? Clay segera berkata dengan sopan. Clay, Celia, kapan kamu datang ke kota Su? Aku bisa menjemputmu. Celia, tidak, terima kasih, saya sudah di kota Su. Teman sekelas, apa? Dewi Celia telah tiba di kota Su. Di mana? Teman sekelas, Anda berada di bagian kota Su yang mana, Dewi Celia? Dapatkah saya mendapat hak istimewa untuk bertemu dengan Anda? Clay, Celia, di mana kamu di kota Su? Apakah kamu ingin aku mengatur tempat untuk kamu tinggal? Jangan salah paham, hotel terbaik di kota Su adalah milik pamanku dan aku bisa mendapatkannya untukmu secara gratis. Celia, tidak, terima kasih, saya datang dengan teman-teman saya. Sampai jumpa di pesta, aku akan istirahat dulu. Selamat malam semuanya. Celia berhenti memperhatikan obrolan grup setelah mengirim pesan terakhir. Namun, ada keributan di grup. Tidak ada yang mengharapkan Celia datang. David melihat obrolan itu dan tersenyum. Dia tidak terkejut bahwa Celia dapat menyebabkan keributan seperti itu. Dia benar-benar merasa bahwa dia sangat beruntung. Dalam perjalanan mengantarkan makanan, ia bertemu dengan Celia yang terjatuh di tengah jalan dan menyelamatkannya. Pada akhirnya, dia berhasil membekas sosoknya di hatinya. Kalau tidak, bahkan jika dia sekarang bernilai miliaran, akan sulit untuk membuat Celia melihatnya. David juga berhenti memperhatikan ponselnya. Pada saat ini, seseorang dalam grup mengirim nomor. Sarah, 38. Ketika semua orang melihatnya,
mereka melihat bahwa itu adalah Sarah. Apakah Sarah tidak putus dengan David karena anak kaya dan kemudian depresi setelah dia dicampakkan oleh pria yang sama? Mengapa dia tiba-tiba bergabung dengan reuni? Meskipun semua orang penasaran, mereka tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang ingin mengungkit hal semacam ini yang akan menyinggung seseorang. Mereka secara alami akan mengetahuinya dalam pertemuan 2 hari kemudian. Mengapa mereka menyinggung Sarah sekarang? Clay, jadi saya pikir hanya ada 38 dari kita, kan? Ada 68 orang di kelas, jadi 38 orang adalah jumlah pemilih yang cukup bagus. Ini sudah lebih dari setengah. Lagi pula, banyak orang masih harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Ini adalah reuni pertama kami setelah lulus dari sekolah menengah dan di masa depan, saya berencana untuk mengadakan reuni setiap tahun, jadi saya berharap semua orang bisa datang dan berpartisipasi. Paling tidak, itu akan memberi kita sesuatu untuk diingat ketika kita sudah tua. Untuk biayanya, aku akan menanggung biaya pesta ini dan kalian bisa datang saja. Terima kasih atas dukungan Anda untuk reuni kelas ini. Sampai jumpa 2 hari lagi. Setelah Clay mengirim itu, grup itu hidup kembali. Teman sekelas, terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengatur pesta ini, Clay. Dan terima kasih karena tidak membebankan biaya kepada kami. Teman sekelas, terima kasih, Clay. Tuhan memberkatimu, Clay. Teman sekelas, Clay, kamu hebat. Kami mencintaimu. Bab 429. Keesokan harinya, David membawa Celia ke rumah Bibi Diana. David mengendarai mobil dan mengantar Celia ke lingkungan yang dulu sangat akrab. Setelah memarkir mobil, dia naik ke atas bersama Celia. Begitu dia berada di pintu rumah Bibi Diana, dia mengetuknya. Tak lama, pintunya terbuka. Itu sepupunya, Judy. Dev, Celia, kamu di sini. Masuk. Ketika David dan Celia memasuki rumah, mereka menemukan bahwa ada beberapa orang di rumah itu. Setidaknya ada 10 dari mereka. Namun, meski rumah Bibi Diana sudah agak tua, tempatnya cukup luas. Jadi, tidak banyak meskipun memiliki lebih dari 10 orang di ruang tamu. David mengenal orang-orang ini. Keluarga Paman Leslie ada di sana, tapi David tidak terkejut. Itu karena Bibi Diana selalu berhubungan dengan keluarga Paman Leslie. Namun, keluarga Paman Bobby juga ada di sana, yang membuat David sedikit bingung. Bukankah ada konflik besar antara Bibi Diana dan Paman Bobby karena dia? Mengapa mereka tiba-tiba berdamai? David sedikit bingung. Ketika mereka melihat David masuk, baik Leslie maupun Bobby memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Sejak Diana mendapatkan uang, saudara-saudaranya menjadi iri. Bobby bahkan membeli banyak barang dan membawa seluruh keluarganya ke rumah Diana untuk meminta maaf. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung, dan karena Bobby sudah meminta maaf, Diana berpikir sebaiknya tidak menyimpan dendam ini. Kedua adik laki-lakinya memohon padanya untuk membantu mereka menemukan koneksi sosial yang tepat untuk mereka karena mereka juga ingin mengakar di kota besar seperti River City. Ketika saudara-saudaranya pergi ke River City dan melihat Villa Diana, mereka bahkan lebih tersentuh. Akan sangat menyenangkan jika mereka bisa tinggal di tempat seperti ini. Namun, bagaimana Diana memiliki koneksi sosial untuk membantu mereka? Itulah mengapa saudara-saudaranya tampak tidak wajar ketika mereka melihat David masuk. Bagaimana mereka harus menghapus kerenggangan di antara mereka? Tentu saja, keluarga mereka harus meminta maaf kepada David. Jika tidak, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Sebagai paman David, mereka harus berbalik dan meminta maaf kepada keponakan mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa menelan harga diri mereka untuk melakukannya. Namun, ketika mereka mempertimbangkan mobil dan villa mewah Diana, mereka tidak punya pilihan selain mencoba. Lagi pula, itu hanya permintaan maaf, itu bukan masalah besar. Jika mereka bisa tinggal di villa dan mengendarai mobil mewah, mereka bahkan akan rela berlutut di depan David. Pada akhirnya, hanya keluarga mereka yang mengetahui tentang ini. Apakah mereka tidak melihat betapa agung dan kayanya Diana dan Sally ketika mereka kembali? Siapapun pasti iri. Seperti kata pepatah,
Manusia tidak bisa hidup tanpa kehormatan seperti pohon tidak bisa hidup tanpa kulit kayu. Bab 430. Mereka juga ingin merasakan tampilan iri orang lain. Ketika keduanya hendak berbicara, seseorang memilih lebih maju dari mereka. Dev, kamu di sini. Ayo duduk. Ketika Bibi Karen melihat David masuk, dia segera bangkit untuk memberikan tempat duduknya kepada David. Bobby mungkin merasa malu untuk melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya. Selama dia bisa mendapatkan pengampunan David, dia bisa mengendarai mobil mewah seperti Diana, tinggal di villa mewah, dan memiliki pekerjaan yang bisa memberikan banyak uang tanpa banyak pekerjaan. Dia telah memimpikannya kehidupan seperti ini setiap hari baru-baru ini. Ketika Leslie melihat Bibi Karen begitu aktif dan sopan, dia mengingatkan istrinya dengan matanya. Dia meminta untuk belajar dari Karen. Jika dia ingin mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa mewah, dia tidak bisa terlalu pasif. Daud tidak berbicara atau menyapa orang-orang ini. Sebaliknya, dia menarik Celia ke sisi lain. Judy, ayo kita sedikit, kata David pada Judy. Judy dengan cepat berdiri dan berkata, duduk, aku akan pergi membantu di dapur. David menarik Celia untuk duduk. Tak banyak yang bisa ia katakan kepada Bobby dan keluarganya. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu masih jelas dalam ingatannya. Jika dia tidak lolos dari cengkeraman mereka tepat waktu dan tinggal bersama Bibi Sally, sulit untuk mengatakan apakah dia masih hidup sekarang. Dia tidak akan pernah melupakan masa-masa kelam itu. Karen tersenyum canggung dan kembali duduk. Dev, apa kabar? Bagaimana studimu? Bibi Lisa bertanya dengan senyum di wajahnya. Dev, kamu sudah lama bekerja di luar sana, kamu harus kembali dan berkunjung jika kamu punya waktu. Kami sudah membersihkan rumah orang tuamu sehingga kamu bisa kembali dan tinggal di sana kapan saja, kata Karen dengan nada menyanjung. David tidak berniat memperhatikan mereka, dan suasananya agak canggung. Meskipun Celia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, dia bisa merasakan perubahan suasana hati David. Karena itu, dia menggenggam tangan David dengan erat. Tidak peduli apa masalahnya, dia memilih untuk selalu mempercayai David. Alex duduk di satu sisi, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika Diana meminta Bobby dan Leslie untuk datang, dia merasa itu tidak pantas dan disetujui, tetapi tidak berhasil. Dia melihat David tumbuh dewasa dan dia tahu apa yang terjadi pada David di rumah Bobby. Dia juga telah berada di organisasi untuk sebagian besar hidupnya, jadi dia adalah penilai karakter yang cukup baik. David adalah tipe orang yang akan membalas kebaikan seseorang kepada mereka 10 kali lipat, tetapi dia juga akan membalas perbuatan siapapun yang murah hati kepadanya 10 kali lipat juga. Jika Bobby bukan paman David, dia akan 10 kali lebih buruk. Oleh karena itu, meminta David untuk memaafkan mereka akan menjadi angan-angan. Akan buruk jika mereka tidak mendapatkan hasil yang diinginkan tetapi malah membuat diri mereka berantakan. Apakah situasi di dekatnya tidak berkembang ke arah prediksinya? Dia hanya berharap agar David tidak menjadi terasing dengan keluarga mereka. Jika tidak, keuntungan mereka tidak akan bisa menutupi kerugian yang akan mereka derita. Namun, dengan karakter David, dia mungkin tidak peduli dengan hal sepele ini. Dev, pada akhirnya, kita masih berkeluarga. Meskipun kita sedikit melewati batas masa lalu, namun aku masih pamanmu. Kami memiliki darah yang sama di pembuluh darah kami. Apa yang belum bisa diselesaikan, kan? Kata Bobby. Harus diakui bahwa pernyataan Bobby memiliki tingkat logika tertentu. Jika David tidak mengalami neraka selama bertahun-tahun tinggal bersamanya, dia mungkin bisa memaafkan Bobby. Jika Leslie adalah orang yang mengatakan ini, David mungkin perlu mempertimbangkan kembali. Lagi pula, meskipun Leslie tidak membantu, setidaknya dia tidak menyiksanya. Namun, karena Bobby yang mengatakan ini, David sangat marah dan dia tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi. Paman, sudahkah Anda memenuhi tugas Anda sebagai paman? Jika bukan karena Bibi Diana dan Bibi Sally, saya mungkin sudah mati sekarang. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Anda melihat bahwa kehidupan Bibi Diana dan Bibi Sally berubah menjadi lebih baik karena saya sehingga Anda ingin menjilat dengan saya dan mendapatkan beberapa manfaat, bukan? Izinkan saya memberitahu Anda, Bobby,
Saya baru saja menyumbangkan 200 juta ke SMA Kota Su kemarin. Saya lebih suka memberikan uang daripada memberi Anda 1 sen pun, Anda harus putus sekarang.